Di Rantau Production. Gambar bergerak. If Then, Tribeca Film Institute. Indox. Good Pitch Indonesia. Bekerja sama dengan Bakmitopia. Jalanan aspal, air menggenang tipis, hujan rintik-rintik kecil. Driver Education Student Driver, bapak bertopi memegang payung. Virginia, United States, adegan di dalam mobil. Mobil sedan hitam besar. Oke, jangan khawatir. Kalau yang pertama, kita muterin lapangan parkir. Biasain sama mobilnya. Oke, tapi kamu yang ngarahin kan? Itu tugas saya. Remaja perempuan rambut hitam dengan penutup mata menyetir. Ini aman. Kalau nabrak, belok aja. Bercanda, bukan begitulah. Kiri. Dikit lagi. Tahan sudutnya. Bagus. Bapak dan supir di kursi depan, dan remaja perempuan rambut pirang di kursi belakang. Oh, saya perlu kasih tahu. Mungkin kalian juga sudah tahu. Ini hujan dan mobil tidak berfungsi seperti biasanya. Kalau basah. Kamu mau aku lurusin aja? Belum. Sekarang. Mobil berjalan perlahan. Nah, sekarang kalau saya bilang belok kiri lagi. Sekarang. Gadis remaja yang menyetir kiri. terlihat gugup. Oh, ya ampun. Oke, kanan dikit. Oh, tidak. Oke, bagus. Abilitas berarti nih Dea Salsa. Dan mungkin tadi punya pengalaman baru nonton dengan audio description dan closed caption. Ada juga dub, apa namanya, nanti dia bisa berpendapat tuh, dia suaranya hilang, digantikan dengan orang ngomong bahasa Indonesia. Misalnya gitu. Are you happy atau malah sebel atau gimana, karena dia kan sehari-hari ngomong bahasa Inggris ya gitu. Sejak umur 5 tahun pindah ke Amerika, pasti dari TK dia udah ngomong bahasa Inggris gitu. Tapi dia jago ngomong bahasa Indonesianya. Cuman nanti kalau Afid bingung atau dia juga bingung, saling ngobrol aja ya. Dia kalau kurang begitu paham apa yang diomongkan, harus diomongkan, mamanya bilang, dan saya sepakat dengan mamanya dia, mama pakai bahasa Inggris aja. Pasti pada ngerti lah anak-anak zaman sekarang, atau kalau enggak kita bisa bantu untuk menciptakan. Kembali ke pertanyaan Afid, ya awalnya ya itu, kalau belum ada yang nonton atau belum ikut pemutaran sebelumnya, saya akan selalu menerangkan ini. Ya, kisah persahabatan Dea dan Salsa ini kan sebenarnya kisah nyata ya. Jadi kalau teman-teman udah pada ngerti lah dokumenter dan fiksi gitu. Begitu saya tahu persahabatan ini ada gitu, ya saya tanya dia, boleh nggak diikuti ceritanya. Saya juga tanya ke Salsa, boleh nggak gitu. Nah, kebetulan mereka ketika saya ikutin, umurnya itu masih 16 tahun, pertama kali masih minta izin waktu itu. Ya dia Salsa ya, tahun 2018 lah gitu. Nah, terus kalau di mana-mana kan masih dianggap main ya, masih dianggap di bawah umur kalau masih belum usia 18 tahun. Jadi nggak bisa membuat keputusan sendiri lah gitu. Kalau sekarang Dea dan Salsa udah 19 tahun, masing-masing udah kuliah, jadi udah bisa lah. Saya tinggal tanya aja ke mereka, mereka sudah adult, sudah dewasa memutuskan untuk hidupnya. Jadi ketika sudah mendapatkan akses dari atau approval dari keluarga Dea dan Salsa, ya saya mulai pembuatan film ini tahun 2018, risetnya sendiri 2017 akhir, tapi diproduksinya juga ini officially diproduksi 2018 Agustus lah gitu. Walaupun udah ambil gambar, riset riset visualnya sih, pengambilan gambarnya udah dari sejak ya Oktober itu gitu, dan menjelang menjelang praproduksi itu sudah praproduksi menjelang produksi sejak dia di live ya Dea ya di summer camp itu. Ya awalnya kenapa saya pengen bikin film ini, bagaimana pekerja kreatif lainnya gitu yang bikin film pasti ada ilham atau ide gitu, yang saya kemudian kalau udah punya ide kan setiap hari ide tumbuh, setiap hari ide ada, kita tuh tinggal nangkap satu sama harus diseriusin. Teman-teman di sini, Afid, aku pengen tahu ini rata-rata apa ya background-nya, boleh tahu nggak?
Saya sendiri masih mahasiswa semester 4 di UIN juga. Teman-teman juga yang lain volunteer American Corner juga masih mahasiswa. Kalau jurusannya nggak spesifik ya, maksudnya kalau di UIN kan yang aku tahu nggak ada jurusan film dong, nggak ada. Paling komunikasi ada kan, sosial ada nggak? Iya ada kayak KPI, komunikasi penyiaran Islam itu biasanya sering buat short movie dengan beberapa komunitas gitu yang ada di UIN. Seperti itu. Oke. Jadi ya gitulah, dari saya nanya kayak gitu karena pengen tahu, siapa tahu di antara teman-teman ada yang pengen jadi pembuat film gitu, tapi juga apa namanya, ada pengen jadi penulis, ada pengen jadi hal-hal lain, dan apa namanya, pasti tuh sekarang juga punya ide banyak gitu, tapi bagaimana cara mewujudkannya gitu ya. Paling pertama sih memang harus apa namanya, ya ada ilhamnya dulu ya, ada idenya. Kemudian setelah ya idenya saya ketemu Dea suatu hari. Dea saya ulang-ulang ya Dek gitu. Ya suatu hari saya ketemu Dea di apple picking, terus saya dikenalkan sama ke mamanya oleh teman kami dari Indonesia. Lalu setelah itu Dea cerita tentang pengalaman Dea di magang. Kalau di Amerika itu SMA atau kelas 10 sudah mulai internship, mulai magang di apa namanya, dia magang di sebuah museum di Virginia. Ya, dia cerita tentang bagaimana dia di magang tahun 2000. Hafiz lagi ngobrol ya? Atau lagi nggak kedengar. Tahun 2000. Oh iya, karena saya lihat Anda ini apa, saya pikir sedang bicara ke saya tapi mute. Oh. Oke. Karena Hafiz ada di layar, jadi saya bingung. Saya pikir Anda lah yang ngomong ke saya. Jadi apa namanya, ya dia cerita kalau misalnya dia dapat job ketika magang tersebut sebagai kids visitor guide lah gitu, kurang lebih harus jagain anak-anak yang pengunjung museum. Nah kemudian dia bilang ke yang ngasih dia job untuk magang, dia bilang ya saya kan nggak bisa lihat, saya tunanetra, apa namanya, agak ribet, dia bilang kalau misalnya harus jagain anak-anak, nggak boleh nggak kalau misalnya saya dikasih ini aja, dikasih apa namanya, dikasih guide gitu, text guide ke email, lalu saya coba deh edit gitu. Kemudian dia mengedit tour museum guide-nya menjadi lebih aksesibel untuk orang-orang dengan disabilitas. Saya ketika dia cerita itu saya, wah nih anak boleh banget umur 16 udah bisa melakukan advokasi untuk teman-teman di komunitas komunitas disabel, dan apa namanya, dan juga untuk dirinya dan juga orang-orang di museum juga kayak gitu, apa namanya, benar juga ya, kemana aja selama ini. Nah kemudian di pertemuan selanjutnya saya lebih yakin lagi dengan untuk mengikuti Dea, dan ya udah saya apa namanya, minta izin untuk ambil gambar walaupun waktu itu belum tahu untuk apa. Ya tapi kemudian seperti yang saya ceritakan sebelumnya, film ini diproduksi dengan yang tadi, timeline yang tadi. Begitu Afif. Oke, terima kasih Kak Uci atas jawabannya. Jadi benar-benar berawal dari bertemu dengan Dea ya, yang sebenarnya Dea juga remaja yang sangat benar-benar inspirasional ya, karena di umur yang belia itu bisa mengadvokasi teman-temannya yang ada di Amerika sana ya. Oke, kalau gitu saya mau beralih dulu ya ke narasumber kedua narasumber kita yang lainnya ya. Saya sudah penasaran nih dengan Dea dan Salsa nih. Nah, kalau gitu saya mau nanya dulu ya mengenai persahabatan antara Dea dan Salsa. Nah, bagaimana sih Dea dan Salsa tetap menjaga hubungan persahabatan yang telah bersahabat dari kecil sampai sekarang gitu? Padahal ada jarak yang membentang dari Jakarta, Indonesia, dan Virginia, Amerika Serikat gitu. Nah,
Mungkin siapa dulu nih yang mau menjawab? Dari Dea atau Salsa? Salsa dulu. Oke, Salsa dulu ya. Oke, Salsa. Ya, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam Sa. Halo. Oke, selamat malam. Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Afid gitu. Jadi memang kebetulan kita bertemu tuh pas waktu TK, benar-benar waktu TK, waktu itu di SLB Lebak Bulus. Nah, dari situ kita tuh deket gitu, akrab, bersahabat, baik. Kan kebetulan juga nenek aku dan neneknya Dea waktu itu juga deket gitu. Jadi aku juga udah sering main ke rumahnya Dea seperti yang dibilang Dea tadi di film ya. Terus aku antar Dea waktu berangkat ke Amerika pertama itu aku ikut antar ke bandara. Nah, terus ya sampai sekarang kita masih komunikasi baik sih, masih sering tukar cerita, berusaha menjaga tetap silaturahmi. Keren kali ya cerita persahabatannya. Jadi komunikasinya tetap dijaga gitu ya. Betul. Oke. Terus dari perspektif saya, Dea. kalau bisa ngomong sebentar, memang kadang-kadang agak susah, tapi karena saya bahasa Indonesia nggak gitu bagus dan kan beda jam kan, 12 jam di sini pagi, di sana malam, jadi emang nggak selalu mudah, tapi ya orang selalu ingat persahabatan yang paling pertama. Jadi saya selalu value salsa. Oke, jadi benar-benar nilai dari persahabatan Salsa dan dia benar-benar dijaga ya yang sekarang melalui komunikasi walaupun berbeda jarak padahal jaraknya sangat jauh ini. Padahal jaraknya sangat jauh Indonesia gitu. Oke, kalau gitu Indonesia gitu. Saya mau lanjut tanya dulu nih pada Dea mungkin ya. Saya mau lanjut tanya dulu. Jadi dari Dea sendiri apa sih yang memotivasi Dea untuk melangkah jauh gitu untuk belajar mandiri sampai akhirnya memutuskan ikut summer camp ya, summer camp live untuk belajar mandiri. Tadi kita lihat di film bisa mencuci baju dan lain-lain, hidup bisa mengemudi juga gitu. Nah, sebenarnya apa yang membuat Dea untuk berani melangkah jauh ke titik tersebut? Yes, saya tak. So I'm like realistic. I know that eventually I will have to leave home and do everything on my own. So it was kind of scary at first because itu kan programnya 5 minggu kan. Jadi saya tidak pernah jauh dari rumah selama itu. Tapi akhirnya saking bagus karena kalau skills, you have to learn skills, right? Tapi pas udah ada skillnya bisa dipakai terus-terusan. Jadi karena kan ya saya kayak semua orang yang non-disabled kan, saya juga pengen someday kalau gede kayak nikah segala kan, dan beli rumah kayak gituan. Jadi maksudnya I have to start from somewhere kan, kayak gitu. Oke, jadi benar-benar you are a bravest girl to have willing to do that by yourself and not to count by other people, and I'm really so amazed with you. Yeah. Okay. Yes, let's go with
Salsa ya. Oke, sekarang saya mau nanya nih ke Salsa. Nah, untuk Salsa sendiri tadi kita lihat ya bersama-sama di filmnya Salsa dari 2016 ya. Tinggal di sekolah asrama gitu. Nah, apa sih yang membuat Salsa ingin memberanikan diri untuk tinggal di asrama dan hidup mandiri, belajar mengurus diri sendiri dan jauh dari kedua orang tua gitu. Ya, karena saya selalu ingat nasihat nenek saya gitu. Karena dari kecil memang saya selalu sama nenek saya yang berusaha untuk memperjuangkan gitu. Saya bisa nggak bergantung gitu dengan orang lain. Jadi memang pada saat itu saya bilang ke orang tua saya kalau saya ingin asrama gitu, karena saya berpikir saya merasa saya harus mulai dari sekarang gitu untuk belajar lebih dewasa, lebih mandiri, karena kan nggak selamanya kita sama orang tua terus, nggak selamanya kita didampingi keluarga gitu. Jadi kita harus mulai mempersiapkan segalanya gitu. Seperti yang dia bilang tadi, kayak kita nantinya juga harus berkeluarga, harus menikah dan sebagainya, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Terutama mental. Mental itu harus dipersiapkan banget. Oke, iya saya setuju sekali ya sama jawaban Salsa. Benar-benar kita nggak bisa selamanya bergantung ya sama orang lain. Dan teman-teman kalau kita serapi lagi lebih dalam, inilah perjuangan Dea dan Salsa melangkah begitu jauh dari comfort zone-nya sehingga bisa stand with their own food gitu. Oke, saya mau lempar ya sesi Q&A dengan beberapa orang penanya dulu nih dari teman-teman peserta yang udah hadir di sini. Jadi saya berikan 3 kesempatan untuk 3 orang penanya dulu ya. Mungkin boleh menanyakan ke beberapa narasumber kita, baik itu Kak Ucu Agustin atau ada Dea dan Elsa juga. Nah, jadi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan boleh langsung di-unmute aja mikrofonnya dan boleh langsung ngomong aja. Atau boleh di chat juga, nanti saya panggil. Yuk teman-teman yang penasaran. Oke, sembari nunggu pertanyaan teman-teman yang ini yang lain, saya mau nanya dulu nih ke Kak Ucu lagi gitu. Nah sebenarnya Kak Ucu intisari dari film Sejauh Ku Melangkah ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai tadi kan saya lihat ada isu inklusivitas gitu ya, sehingga nantinya masyarakat itu bisa menciptakan lingkungan yang ramah gitu bagi para penyandang disabel gitu. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan Kak Ucu melalui media film dokumenter ini gitu? Kalau yang ingin disampaikan, saya harap jelas di filmnya, yaitu mengajak sebanyak mungkin kita orang-orang warga masyarakat disabel, non-disabel, difabel, non-difabel untuk bersama memberi fasilitas dan akses, kesempatan serta membuat lingkungan yang bisa membuat teman-teman dengan disabilitas untuk menjadi mandiri gitu. Ya pengennya kalau terkait dengan pendidikan disediakan kebutuhannya, bukan hanya sekedar diterima untuk di sekolah, tetapi gimana selanjutnya. Kalau misalnya kita ada inspirasi dari sekolahnya dia di Virginia, kita bisa ngelihat, tolong dong dikasih guru bimbingan khusus, DPK ya, guru pendidikan khususnya. Kalau di Amerika namanya itu, kalau untuk negara TFI, Teacher of Visually Impaired, tolong juga dong, bukan hanya gurunya,
dikasih fasilitasnya apa aja gitu. Dan itu kan sebenarnya nggak susah harusnya. Apa misalnya untuk mengetahui bentuk-bentuk, dikasih ada cat timbul, ada bentuk-bentuk braille, terus ada yang lain lagi yang sebenarnya itu mudah untuk diupayakan. Itu yang terkait dengan pendidikan inklusifnya. Gimana kalau misalnya terkait dengan yang tadi Sasa bilang, persiapkan mental, yang tadi Dea bilang mempersiapkan skill, ya maksudnya teman-teman sepertinya agak di atas Dea dan Sasa sedikit ya, gitu kan, mengerti bagaimana untuk mempersiapkan mental seorang disabilitas, jangankan teman dengan kebutuhan khusus gitu, kita aja jauh dari orang tua, harus merantau, bisa masak sendiri, memanage uang, itu kan susah gitu. Jadi ada nggak cara untuk melatih teman-teman yang katakanlah kalau teman dengan disabilitas, orang tuanya atau keluarga agak susah itu melepas, atau suka khawatir, pertama khawatir anak-anaknya atau anggota keluarganya tersesat, atau nanti salah, atau jahatin orang, gitu kan. Dan apa namanya, sayang ini juga bisa membelenggu. Ya udah, anakku nggak boleh pergi kemana-mana, kayak gitu. Akhirnya jatuhnya tuh jadi apa ya, mengekang kebebasan. Pada akhirnya bukan pengekangan ini kan tidak akan berguna untuk apa namanya kemampuan kita di lingkungan yang real di kehidupan nyata. Belum tadi yang seperti dibilang Dea, gimana aku kalau misalnya setelah masa pendidikan pengen bekerja, ada nggak pekerjaan untuk teman dengan disabilitas, kayak begitu. Lalu ini sebenarnya walaupun dalam film belum sampai di sana, tapi seharusnya akses yang yang sama ini sih sebenarnya yang pengen mengajak kita semua berpikir gitu. Kita ayo dong mulai menciptakan lingkungan yang aksesibel, lingkungan yang beri kesempatan yang sama, dan lingkungan yang memfasilitasi teman-teman dengan disabilitas untuk mandiri. Gitu sih, Afid, gitu. Oke, terima kasih Kak Ucu atas jawabannya dan nah ini udah ada pertanyaan yang datang dari Fajar Tim. Nah, mungkin saya bacakan ya. Oke, nama saya Fajar dari UIN Jakarta. Apa pandangan Salsa dan Dea tentang orang-orang yang mencibir atau memandang rendah teman-teman disabilitas? Nah, mungkin saya mau minta pendapatnya dulu nih dari Salsa dulu. Oke, halo Salsa. Iya, halo Kak. Oke. Gimana ya kalau menurut saya, itu sebenarnya udah bisa dibilang udah jadi makanan sehari-hari gitu ya, karena masih sangat remeh gitu, menganggap rendah gitu. Nah, sebetulnya kasih contoh, Sa, boleh nggak? Misalnya kamu diapain? gimana ya, Sa, boleh nggak? Misalnya kamu diapain? Ya, mungkin boleh cerita ya pengalamannya Salsa ketika di sekolah atau di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya, mungkin boleh cerita ya pengalamannya Salsa ketika di sekolah atau di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika saya SD, waktu itu memang kebetulan SD saya itu benar-benar pertama kali nerima murid disabilitas gitu. Jadi waktu itu juga nenek saya gitu, nenek yang berjuang buat coba ngomong gitu ke kepala sekolah buat bisa teman yang lain, dan pada akhirnya alhamdulillah bisa keterima. Nah, waktu itu memang
karena pertama banget. Jadi itu saya di kelas tuh kayak apa ya, cuma di absen. Ya udah di absen doang gitu. Terus dicuekin, nggak dikasih tugas, nggak ya ada hadir di kelas gitu. Kok gini ya gitu. Terus saya cerita sama nenek saya dan akhirnya nenek saya coba ngomong ke wali kelas. Dan tuh akhirnya baru bisa kayak mungkin karena saya paham juga sih, mungkin masih kecil gitu, namanya SD kan, masih kayak sering ngeledekin, dikata-katain buta kayak gitu. Emang saya sempat nangis gitu, karena apa ya, karena saya tuh kayak ngerasa dikucilin gitu. Tapi ya lama kelamaan sih ngerti akhirnya ya udah lama-lama hilang sendiri kayak gitu. Terus ya gimana ya, sebenarnya yang ingin saya jelaskan gitu, sebenarnya kami pun disabilitas sama gitu dengan teman-teman yang non disabilitas. Jadi kadang teman-teman non disabilitas tuh kadang berpikir tak kalau mau ngajak ngobrol, ngajak bercanda, padahal ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kita juga biasa aja gitu, bisa bercanda, bisa berbaur dengan yang lain gitu. Kita juga bisa menyesuaikan gitu sih. Jadi ya apa ya, jangan memandang sebelah mata aja gitu. Jadi melakukan apa ya, sama dengan teman-teman yang disabilitas. Oke, terima kasih Salsa atas jawabannya. Jadi kalau menurut pengakuan Salsa sendiri ini sudah menjadi makanan sehari-hari Salsa gitu ya sedari kecil. Tapi walaupun hal itu sangat sering dirasakan, tapi Salsa tetap kuat ya menghadapi hal-hal seperti itu. Dan ya sampai sekarang juga seperti pesan kita itu apa gitu ya, walaupun kita disabilitas, kita juga sama dengan teman-teman disabilitas gitu. Oke, terima kasih ya salah satu jawabannya. Nah, sekarang saya mau menanyakan pertanyaan ini ke Dea. Oke, halo Dea. Menurut saya, ya halo. Oke, silakan dijawab. Bisa kedengeran? Ya. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Iya, jadi enggak, aku tidak perlu. Jadi menurut saya yang paling penting tuh kita orang sama yang orang disabilitas itu kita tuh harus advokasi. Jadi misalnya ya pokoknya kita harus bilang, maksudnya kita harus tunjukin orang yang suka negative thinking tuh kita memang bisa dan kita memang bisa gitu. Maksudnya actions speak louder than words kan. Jadi kita harus percaya diri sendiri, dan we have to like show them that we will not live to their negative stereotypes or their negative thinking. So for example, I think in 7th grade, saya pas SMP, saya punya guru Inggris. Dan saya tuh submit assignment yang perlu tanda tangan, pokoknya
kalau nggak ada tanda tangannya itunya nggak ada tanda tangan, dia nggak nerima gitu. Jadi dia kasihin kayak 0. Jadi kayak fail gitu. Terus aku tanya sama dia, kenapa ini assignment ini 0, karena kan semua assignment aku yang lain tuh bagus-bagus, maksudnya aku kelasnya tuh A, tapi ini kenapa kayak failing gitu. Masih bilang karena nggak ada tangan. Oke, terus habis itu aku kasih dia assignment-nya sama tanda tangan. Terus dia bilang wah gitu, maksudnya ternyata bisa gitu. Terus habis itu dia baru baca, dia belum baca assignment-nya sampai ada tanda tangan. Habis ada tanda tangan, dia langsung baca. Terus dia bilang, kamu tuh writing-nya bagus, dia bilang. Maksudnya ternyata kamu tuh writing-nya bagus. Jadi kayak gitulah. Atau kalau misalnya juga ada pernah pas saya SMA, ada guru yang maksudnya dia negative thinking karena kalau pakai PDF itu susah buat kita karena PDF tuh kan kayak image kan, kayak file yang pokoknya lebih sulit dari Word document. Terus dia bilang wah dia tuh tidak suka PDF. Terus saya jujur agak marah karena kan saya tuh kerja keras, kalau walaupun dapat PDF juga saya usahain kerjain assignment-nya. Jadi maksudnya yang penting tuh maksudnya tunjukin mereka itu negative thinking-nya tuh kita bisa lawanin gitu loh, tapi pakai positif. Oke, sangat inspirational sekali ya cerita Dea. Pesan Dea nih teman-teman. Walaupun ada beberapa negative thinking yang datang ke diri kita yang dengan positif gitu, seperti kata Dea. Oke, nah saya lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang tanya, nama saya Oni dari UIN Jakarta, izin bertanya. Apa ya jadi motivasi tersendiri bagi Salsa dan Dea sehingga selalu bersemangat belajar dan terus belajar dan sampai nanti bisa menjadi sosok yang mandiri hingga di masa depan nanti dan menggapai cita-citanya masing-masing. Oke, saya mau mulai dulu nih dari Dea. Silahkan Dea. Terus terang saya mau dapat duit. Kan semua maksudnya semua orang pengen dapat rezeki kan. Iya, maksudnya soalnya kan kalau boleh dibilang ya menurut aku sih mungkin ini agak sinis, tapi kalau di Amerika kalau punya duit tuh bisa ngapa-ngapain, bisa apa aja gitu. Jadi maksud aku saya pengen merasa accomplish gitu, karena kan kalau kerja dan dapat duit kan merasa kayak wah gitu kan, maksudnya saya bisa apa-apa sendiri gitu, bisa jajanan sendiri, bisa apa gitu, maksudnya bisa beli handphone sendiri misalnya, dan maksudnya jadi empowering gitu, merasa kayak saya memang bisa bikin hidup sendiri gitu, dan buat masa depan saya masih belum tahu saya mau apa, tapi saya paling tertarik to politics. Saya sekarang di kuliah semester kedua, saya jurusan politics. Jadi kita lihat nih. Oke, keren banget ya jawaban dari Dea. Nah iya benar banget kalau kata Kak Uci di kolom chat, realistik banget ya financial independent. Tapi benar-benar sangat di lain sisi juga ini sangat empower juga ya teman-teman yang lain nih untuk tetap semangat juga. Kalau saja Dea bisa ya, yang lain juga pasti bisa dong teman-teman di sini gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman dan sukses banget nih untuk Dea untuk ilmu politik yang sedang disenangin ya. Oke, selanjutnya setelah Dea saya mau ke Salsa dulu nih.
Oke, halo Salsa. Halo. Oke, gimana nih kalau tanggapan Salsa sendiri? Ya, kalau aku sih eh, ya intinya pengen dapat yang tetap, yang mapan gitu kan. Karena seperti yang dia bilang tadi, apa ya, uang gitu. Memang apa sih ya, mungkin di zaman sekarang gitu. Tapi cita-cita saya dari kecil, karena saya pribadi saya suka dengan pelajaran matematika dan saya ingin juga apa ya, memberikan semacam apresiasi atau dukungan gitu untuk teman-teman disabilitas gitu. Karena yang saya rasakan memang pelajaran matematika itu kan apalagi untuk yang tunanetra gitu, itu memang sangat-sangat sulit ya kalau nggak ada, misalnya nggak ada alat peraga, nggak ada guru pembimbing khusus, itu memang wow, itu sangat ini banget sih, sangat menantang gitu kalau menurut saya. Jadi saya mencoba untuk mempelajari juga sekarang matematika gitu, dan saya juga cari-cari tahu gimana sih caranya untuk disabilitas terutama netra gitu, untuk supaya lebih mudah gitu, lebih paham dalam matematika. Ya walaupun kira-kira saya kerja apa, terus berprofesi apa, tapi itu cita-cita saya dari kecil, ya mudah-mudahan tercapai. Amin. Boleh nggak, Afid, aku mau tanya ke Salsa sekalian nih, mumpung. Oh, boleh banget dong Kak Acu. Boleh banget dong. Sa, apa Iya. namanya, boleh tahu nggak kayak apa namanya tentang stereotype? Kita kan pernah ngobrol ya, nggak ada salahnya dengan menjadi tunanetra, menjadi tukang pijat gitu kan. Iya. Tapi harus lebih banyak yang bisa keluar dari stereotip tersebut. Betul, kan gitu. Nah, Salsa boleh cerita nggak kalau di asrama tapi belajar juga, maksudnya tuh belajar juga mijat nggak, atau teman-teman yang di panti diajarin apa aja, dan ada nggak yang pengen saya sebenarnya nggak pengen tetap mijat nggak apa-apa, tapi masih juga pengen jadi Salsa kan pengen jadi matematika atau lain gitu. Boleh cerita nggak sih kalau kehidupan para tunet di panti kebanyakan diajarinnya apa gitu, misalnya gitu? Iya. Aku pengen tahu deh. Iya, Nanda. Kami di panti yang saya tinggal itu kan panti tunanetra gitu dan tunarungu, tapi memang lebih dominan gitu, lebih dominan tunanetra. Jadi kami di sana diajarkan banyak hal gitu. Ada belajar mijat, terus ada juga musik, dan ada juga yang menjadi atlet cabang olahraga renang, ada catur, dan ada judo. Memang apa ya, kan kalau mungkin di lingkungan teman-teman sekitar gitu mungkin kan sering ngelihatnya tunanetra itu jadi pemijat gitu ya, jadi tukang pijat. Tapi kami sih berharapnya itu memang nggak apa-apa gitu jadi pemijat, tapi kami sangat berharap itu menjadi sampingan gitu, dan kami ingin juga punya pekerjaan yang saya bilang tadi, yang tetap gitu, entah itu menjadi guru, entah itu menjadi penulis atau pemusik ataupun atlet gitu. Kami tapi tidak menutup juga sih gitu, karena
pasti juga dibutuhkan kan kayak belajar mijet gitu. Nanti suatu saat kan juga pasti ya dibutuhin juga gitu. Oke, jadi walaupun memang di asramanya Salsa ada ya teman-teman atau pihak asrama mengarahkan ke apa untuk skill-skill seperti itu ya, tapi mungkin Salsa dan Dea harus tetap mengikuti passionnya sendiri, harus tetap berjalan dengan apa yang Salsa dan Dea suka ya, gitu untuk kedepannya. Kalau tadi Salsa mau ini ya matematika gitu ya, semoga sukses terus ya dengan apa yang disukai Salsa gitu, apalagi mengenai matematika ini gitu. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kita dari cerita Salsa dan Dea di sini kita bisa lihat ya teman-teman kalau melalui pengalaman dari Dea dan Salsa juga sebenarnya di sini dibuktikan gitu sebenarnya seberapa jauh ya Dea dan Salsa ini melangkah gitu untuk menerobos batasan-batasan dari dirinya dan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Dea dan Salsa ini dan kita bisa lihat seberapa jauh mereka berdua melangkah untuk menggali ya potensi dirinya untuk masa depan mereka berdua dan terima kasih ya untuk para narasumber kita dan sangat menarik sekali ya diskusi kita pada malam hari ini. Akan tetapi sayang sekali karena kita memiliki keterbatasan waktu maka mungkin saya akhiri sampai di sini saja ya diskusi kita dan terima kasih juga teman-teman yang udah antusias bertanya. Dan terakhir mungkin ya saya mau minta closing statement dari para narasumber kita nih. Nah mungkin dari Kak Ucu dulu nih. Oke, untuk Kak Ucu sendiri apa nih yang menjadi closing statement untuk diskusi kita pada malam hari ini dari Kak Ucu sendiri? Untuk para teman-teman saya, para penonton muda di kampus UIN, yang kurang lebih usianya nggak terpaut jauh dari Dea ya, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun Dea dan Salsa maksud saya. Teman-teman boleh menurut saya mulai membangun empati ya. Kan kita sejak kecil diajarkan untuk ayo berbagi, ayo sayang ke ibu, sayang ke ayah gitu, sayang ke teman-teman lain. Menurut saya itu adalah entry point yang bagus. Kita punya budaya untuk mengasihi, tapi ketika melihat teman-teman dengan disabilitas yang tunanetra, yang tunadaksa, yang tunarungu, juga yang lain-lainnya, misalnya Down syndrome gitu. Saya hanya berharap pembelajaran untuk mengasihi orang tersebut jangan jatuh menjadi kasihan atau mengkasihani teman-teman dengan disabilitas. Tapi ya tadi itu yang paling utama justru membangun budaya empati dan mental empati. Bagaimana ya kalau saya menjadi mereka kayak gitu. Jadi jangan ada asumsi kalau dia selalu bilang begitu, selalu tanya terlebih dahulu apa kebutuhan kalau melihat teman-teman dengan disabilitas, apa kebutuhan mereka, karena belum tentu juga yang kita pikir penting buat teman-teman disabilitas itu adalah penting dan mereka butuh dibantunya hal tersebut. Dengan melakukan hal kecil seperti itu aja, teman-teman semua di kampus sudah mulai membangun budaya dan berpartisipasi untuk menjadikan Indonesia lebih inklusif dan lebih aksesibel untuk kita semua, disabilitas maupun non-disabilitas. Terima kasih, Afi. Oke, terima kasih banyak Kak Ucu. Jadi benar-benar ya iri merasa mengasihani, tapi lebih alangkah lebih baiknya kalau kita membangun empati gitu ya pada teman-teman kita semua gitu, termasuk teman disabilitas non disabilitas gitu. Oke, selanjutnya lanjut ke terakhir apa nih yang mau disampaikan untuk Dea kepada teman-teman di luar sana? Sorry aku. Oke. Saya mau bilang kalau maksudnya kalau ada orang yang di audiens yang non disabled maksudnya yang disabled self advocacy itu selalu penting terus jadi jangan pernah berhenti karena that's how
that's how you get what you want, and that's how you make people pay attention. Dan buat orang yang non disabled, ya kayak Tante Ucu bilang, maksudnya jangan bikin asumsi, tahu kita pengennya apa, maksudnya listen to us, maksudnya dengerin kita. Kita pasti kasih tahu kalau kita perlu something, dan maksudnya just let us live our lives, and soalnya kita juga semua punya ambisi sendiri juga. Oke, keren banget ya closing statement dari Dea. Jadi mengingatkan kita lagi mengenai self advocacy, dan benar sekali ya kata Kak Uci juga. Aku juga masih belajar juga mengenai self advocacy, di mana aku sering nge-advocate diri aku juga sendiri gitu untuk melakukan ngemotivasi diri aku untuk ke arah yang lebih baik juga. Terima kasih Dea atas pesannya ya. Selanjutnya saya mau ke Salsa. Halo Salsa. Iya, Kak. Oke, silahkan Salsa, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun teman-teman di luar sana maupun yang hadir di sini gitu. Oke. Jadi untuk semuanya, untuk teman-teman yang baik disabilitas ataupun non-disabilitas, yuk kita sama-sama bangkit dan terus semangat untuk meraih cita-cita di masa depan. Dan kita harus bilang, Tante Ucu dan Dea harus saling support, saling mendukung, baik itu teman-teman disabilitas ataupun non-disabilitas. Jadi jangan menganggap remeh, jangan menganggap disabilitas itu masa depan kita yang lebih cemerlang lagi. Oke, terima kasih Salsa atas pesannya ya. Jadi terus bangkit dan belajar bersama-sama mungkin ya maksud Salsa, dan terima kasih juga Salsa atas pesannya, sangat nge-empower teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di luar sana. Terima kasih ya para narasumber kita, sukses terus untuk para narasumber kita pada malam hari ini, dan semoga tujuan dan harapan dari film Sejauh Ku Melangkah dapat tersalurkan serta isu inklusivitas dapat diserapi oleh masyarakat, sehingga nantinya dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah lagi untuk para penyandang disabilitas ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman. Ya, kenapa Kak Uci? Silakan. Amin. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih juga ya kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara. Juga ya kepada hari ini dan yang telah hadir dalam acara program dari hari ini American Corner UIN dan lainnya. Saya Arsi Fadil pamit undur diri. Moderator pada kali ini apa yang diskusikan tadi dapat manfaat kita semua. Terima kasih banyak semuanya, dan selebihnya saya kembalikan lagi kepada MC kita pada malam hari ini. Halo Nanda. Halo, terima kasih untuk moderator kita malam ini, Kak Arsy Fadil, dan terima kasih juga untuk ketiga narasumber keren kita, Kak Ucu, Kak Dia, dan Kak Salsa. Saya juga menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya untuk para peserta yang masih hadir sampai sejauh ini. Selanjutnya, karena kami hendak melakukan dokumentasi kegiatan, seluruh peserta diharap untuk menyalakan kameranya. Sekali lagi, saya himbau untuk seluruh peserta diharapkan menyalakan kameranya karena kita akan melakukan dokumentasi.
Baik, saya rasa semuanya sudah siap ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Ya, tunggu sebentar sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya, Terima sebelum kasih. menutup acara kita pada malam hari ini, Iya, tadi Kak Ucu mungkin mau oke, ngomong baik. sesuatu dulu ya. Kak Ucu mungkin mau berbicara. Iya. Enggak. Saya cuma bilang terima kasih, dipikir udah selesai. Iya, ini oke. Setelah menonton kayaknya harus ada angkat nggak belum dikirim ya? Apa udah tadi? Oh, udah. Oke. Oh, iya. Udah sih, Sudah, Kak. 2 kali ya. Ya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, saya akan membacakan call to action untuk dilakukan teman-teman peserta semuanya. Oke, silakan Nanda boleh memberitahukan ya apa call to action kita kali ini. Oke, halo Nanda. Oke. Halo, sebenarnya maaf tadi jaringan saya terputus. Langsung saya bacakan saja ya. Bagi teman-teman yang ingin mengadakan acara pemutaran film dan diskusi sejauh Melangkah, kalian dapat mengakses link sejauhkumelangkah.com/mari menonton. Selain itu, saya juga mengajak teman-teman untuk mengikuti acara webinar bertema Indonesia Inklusif, Penerimaan, Integrasi, Inklusi, Kesempatan untuk Semua pada tanggal 20 Februari 2021. Untuk info lengkapnya dapat diakses di sejauhkumelangkah.com/jadwal-putar-webinar-. Kami juga mengajak kamu untuk memposting screenshot layar komputermu saat mengikuti acara pemutaran film barusan di semua akun sosial media. Jangan lupa beri hashtag sejauhkumelangkah, hashtag Indonesia Inklusif, hashtag pendidikan inklusif, dan hashtag dokumenter disabilitas. Selain itu, tag juga Instagram kami di @sejauhkumelangkahfilm dan @amcor_uinjkt. Sekali lagi, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada malam ini, Kak Ucu, Kak Dea, dan Kak Salsa, kepada moderator, dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga film yang barusan diputar dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.
Saya mohon maaf bila ada kesalahan pemilihan kata atau pengucapan. Dan saya, Ananda Putri Yudhistira dari American Corner UIN Jakarta, pamit undur diri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Terima kasih American Corner, terima kasih semuanya. Bye. Thank you. Bye. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang udah datang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Makasih Dea Sasa. Makasih tim Impact Campaign, Mila, Sekar, Obe, Mas Abdillah, dan tim. Thank you. Bye. Thank you Salsa, thank you Dea, thank you Mbak Ucu, Makasih thank you Afid, semuanya. thank you Randa, thank you Fajar. Oke, udah selesai ya. Thank you Nanda.